Halo, bertemu lagi dengan aku Shu. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Sagittarius. Energinya terkait tentang seberapa besar sih kadar cintanya dia buat kamu, entah ini terkait nanya tentang mantan, pasangan sendiri atau gebetan ya. Kita lihat di sini ya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut fase resah. So, bila mana misalnya readingan ini gak resonate atau gak cocok untuk kamu, gak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general, bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau memang dirasa gak resonate, berarti energi ini bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja. Buat kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat, ketentuan, serta biayanya bisa langsung chat WA aku aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Sagi, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir. Terutama ketika aku shuffle kartu ini biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonan. Kita lihat ya, Sagittarius. Energinya terkait tentang seberapa besar sih kadar cintanya dia buat kamu. Kita lihat di sini. Beri saya 10 kartu, saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Ada di Emperor, Four of Wands, Knight of Swords, Two of Pentacles, Eight of Wands, Four of Cups, Five of Pentacles. Oke, ada di Ace of Swords, Nine of Swords. Thank you untuk kartunya buat Sagittarius. Ini bottom of the decknya. Oke, Sagi ya. Seberapa besar sih kadar cintanya dia buat kamu? Kalau dari persentasenya saya lihat ini 80 ya, 80% ya. Tapi gini loh guys, kalau kamu ngarepin komitmen, keseriusan dari dia, agak susah. Ya, kalau kalian udah menikah ya udah stop sampai di situ, nggak usah didengerin lagi ya. Soalnya ini lebih ke arah buat kalian yang belum menikah ya. Jadi kalau kamu di sini sebagai wanita Sagittarius, kalau soal sayang dia sayang, dia nggak selingkuh kok, tenang aja. Cuma ada cumanya. Mungkin kelihatan di luarnya perawakan badannya, kelihatan dari gerak-geriknya ini orang seperti banyak duit, tapi sebenarnya nggak ada duit orang ini ya. Jadi maaf aja nih, dia kalau untuk komitmen sama kamu nggak bisa karena keterbatasan uang, dia nggak punya uang di sini. Nah itu ya. Ya sayangnya yang bikin saya bingung di sini kenapa dia berpura-pura jadi orang kaya. Ya, atau mungkin kesannya itu menyombongkan diri seolah-olah dia ini penghasilannya gede, omsetnya gede, gajinya gede, ya seolah-olah seperti itu. Tapi ya nggak seperti itu. Paham nggak? Jadi kadang-kadang kita ini kayak tertipu mentah oleh omongan, ucapan, gaya berpakaian. Padahal ya kalau soal uang saya lihat nggak ada. Itu yang jadi titik permasalahan dia pusing.
Ya, kayaknya sepertinya kalian ini udah ada omongan rencana pernikahan, terutama kalau kamu perempuan Sagi. Ya, untuk kayak gimana sih udah ngarep pengen dinikahin gitu. Nah, dia ini kayak kelimpungan pusing, ya. Tuh, kayak dia tuh bingung mau ambil keputusan bagaimana. Otomatis kalau kamu sampai tahu dia bukan orang yang berduit, ya kebohongan dia terungkap. Ya, dia sayang sama kamu, tapi ya saya nggak suka ya cara dia itu ngaku-ngaku sebagai orang kaya. Itu yang bikin saya geli aja gitu. Memang kalau soal sayang sayang, cuman mulutnya itu loh ngesok gitu. Gini ya, kalau orang berduit sombong, angkuh, udah biasa ya, saya lihat itu wajar. Tapi ini orang kagak berduit sombong, agak gimana gitu, ngomongnya jangan terlalu tinggi. Kalau memang kita ibarat kata kita nggak ada duit atau gimana kan, gimana ya kan, kalau ketahuan malu nih kayak gini. Nah, kalau kamu di sini sebagai pria Sagi, ya, dari dianya, ya dia sayang sama kamu. Cuman yang menjadi titik persoalan mungkin dari perbedaan ekonomi, ya. Itu yang ngebuat si cewek ini nggak yakin, takutnya kamu nggak bisa nerima dia karena dia bukan dari keluarga yang berada. Ya, takutnya begitu. Gitu aja sih kalau dari kamunya yang pria, ononya cewek. Soalnya ini lebih menitik beratkan kelakuan yang sombongnya ini loh. Ini yang bikin pusing. Harusnya ya kalau memang kita hidup sederhana, kita dari orang sederhana, ya sederhana aja orangnya, jangan terlalu tinggi jadi orang tuh kalau ngomong, ya seperti itu ya. Jadi kalau kata orang itu ya biasa aja gitu jadi orang, ya seperti itu Sagi. Memang bikin bebel sih, capek ya ketemu orang-orang kayak gitu ya. Cuma gimana nih, ini tergantung kamunya. Gimana? Misalnya aku belum tahu dia kayak apa enggak, cari tahu kalau bisa. Nih, kalau nyari tahu itu nanya, jangan pernah nanya sama saudaranya. Karena kalau saudaranya akan diangkat-angkat. Ya, nanya itu sama tetangga dia yang tahu sehari-hari dia. Itu cari tahunya diem-diem, jangan sampai tahu kamu itu sebagai kekasihnya. Ya kalau kamu tahu, kalau dia tahu kamu sebagai kekasihnya, tetangganya juga takut kalau ngomong jujur. Ya, gitu, cari tahu aja. Kalau kamu orang berduit, kamu bisa sewa detektif, sewa, cari tahu latar belakangnya, ya, cari tahu dia beneran berduit atau enggak. Tapi kalau udah ketahuan ada unsur penipuan yang dimana dia mengaku-ngaku orang kaya, ya gimana ya, sesayang apapun sama dia, jujur ya saya tuh kurang suka kalau ngeliat orang yang seperti itu. Kalau saya jadi kamu, saya sih lebih memilih orang lain. Saya nggak suka sama orang kayak gitu. Ini tergantung kamu sih, kamu mau lanjutin atau enggak. Karena kalau saya itu orangnya nggak mau ribet, dan saya tuh lebih mengikuti logika dibandingkan perasaan. Ya, kalau saya jadi kamu sih kurang serak sih sama orang yang nipu-nipu kayak gitu. Ya, kalau memang susah ya, maksudnya orang sederhana ya nggak usah pura-pura jadi orang kaya, ya. Kalau saya sih gitu, ya. Misal kalau punya pasangan nih di posisi kamu, saya lebih baik sih mutusin hubungan. Bukan saya memandang rendah, tapi saya nggak suka lihat orang kayak gitu. Nah, makanya sekarang ini tergantung kamu sih, kamu mau atau enggak, ya. Kita lihat ya pesan angelnya untuk situasi kalian Sagittarius. Consider your foundation. Nah, ini yang berkomitmen kan cuma kamu doang. Kamunya yang pengen serius. Tapi misalnya kalau kamu udah tahu, selidikin, ternyata dia benar bohong, dia bukan orang berada. Misalnya kalau kamu mau menerima dia apa adanya, ya nggak apa-apa, terserah. Kan ini tergantung keputusan kalian. Kalian yang jalani, bukan aku, ya. Oke, do something for someone. Soalnya kelihatan banget ya, kamu itu kayaknya gimana ya, mungkin karena hubungannya udah lama, atau mungkin perasaan kamu terhadap dia udah terlalu dalam, ya jadi seperti ini ya. Kalau ini ada hubungannya dengan mantan, ya alasan putus sebenarnya ini karena uang, cuman alasan klise aja ya yang dia buat-buat untuk mutusin hubungan ini. Padahal alasan sebenarnya ini, mana mau ngaku sih. Misalnya kita nggak ada duit nih sebagai cowok nih ya, ngaku, mana mau, malu lah, gengsi tinggi, ya pasti pakai alasan gitu ya Sagi ya. Itu aja sih yang ingin saya sampaikan untuk kamu Sagittarius. Semoga energinya resonate, amin. Kalau resonate jangan lupa ya komen di bawah, lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye.